Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan praktikum mengenai dasar penyakit infeksi dan inflamasi. Ya, jadi inflamasi dan infeksi, di infeksi selalu terjadi inflamasi, tetapi di bagian inflamasi belum tentu memang ada infeksi. Yang pertama adalah radang akut, ya, sesuai dengan buku petunjuk praktikum Anda. Jadi Anda sudah tahu tentang histologi apendik. Yang paling tengah adalah ada ruangan yang disebut dengan lumen, kemudian ada tunika mukosa, submukosa, kemudian muskularis yang paling luar, mungkin ada jaringan lemak yaitu subserosa. Ya. Nah, ini contoh operasi dari apendik. Ya, kalau terjadi apendik sesuai dengan 5 tanda kardinal radang, ya, antara lain ada hiperemi, kemerahan, kemudian panas, kemudian mungkin ada ini di sini ada perdarahan, kemudian ini bagian ada juga bagian perforasi sedikit, ya. Ini juga kemerahan. Ini adalah penampang dari makroskopis jaringan apendik yang telah dioperasi. Nah, secara mikroskopis nanti akan kelihatan karena ini adalah radang akut. Anda tahu bahwa radang akut yang utama yaitu adalah neutrofil. Jadi ini ada lumennya, ada jaringan nekrosisnya, kemudian ini ada mukosa yang masih utuh, sebagian sudah tidak utuh lagi, ya, karena nekrosis. Kemudian mungkin ada perdarahan, ya. Ini adalah bagian dari submukosa. Ini adalah mukosa, ini submukosa dengan sel-sel lemak. Nah, ini adalah ini gambar dari kita dengan foto sendiri. Ini adalah bagian mukosa, ini bagian mukosa yang tidak utuh lagi. Nah, kalau pemeriksaan kuatnya akan kelihatan. Kalau di sini ada pembuluh kapiler, ya, ada eritrositnya. Ini mulai dari dalam eritrosit ini, dari pembuluh darah ini akan sel radang yaitu neutrofil akan keluar ke jaringan intestinal. Jadi Anda lihat ada jaringan neutrofil, ya, dengan inti yang bersegmen. Ini ada ekstravasasi eritrosit, ya. Nah, ini gambar dari kita. Kemudian radang yang lain ini adalah termasuk radang kronis, yaitu radang purulen karena di sini banyak jaringan nanah atau pus yang terdiri atas kumpulan dari sel-sel radang, neutrofil, dan juga jaringan nekrosis. Contoh di sini ada di kasus limfadenitis suppurativa, ya. Di sini ada bagian jaringan limfonodi, ya. Ini bagian yang mengalami nekrosis dengan sel-sel yang telah mengalami nekrosis, dan ada sel-sel neutrofil yaitu sel-sel granulosit atau disebut dengan pus. Dan di sini jaringan limfoid ada sel-sel histosit dan ada limfosit. Ya, ini dengan pengecatan gram nampak bakterinya adalah gram positif, ya. Mungkin bisa Staphylococcus atau Staphylococcus. Ya, ini gambar dari limfonodi, banyak jaringan nekrosisnya, dan sel-sel radang yang utama di sini adalah sel neutrofil. Ini contoh radang suppurativa yang lain, dari mungkin ada luka yang ada pusnya. Ini adalah juga radang suppuratif yang terletak di kutis ataupun subkutis. Kemudian radang yang lain yaitu radang karena proses alergi. Ini juga termasuk radang yang kronis. Kalau radang kronis mungkin kebanyakan adalah limfosit yang non spesifik. Kalau yang spesifik kebanyakan adalah sel-sel radangnya adalah histiosit, sedangkan pada radang proses alergi yang dominan di sini adalah sel eosinofil. Nah, ini endoskopi, gambar endoskopi dari kafum nasi atau nasal atau hidung. Nampak ada benjolan. Ini biasanya klinisnya pasien ini ada rinitis alergika yang lama-lama kemudian ada benjolan di mukosa
kavum nasi. Ini juga, ini adalah polip ya, dilihat secara endoskopi. Ini polipnya sampai melanjut sampai ke orofaring ya, di oral faring. Nah, ini makroskopisnya, masanya bisa dengan gambaran yang bening seperti ini ya, kenyal. Secara mikroskopisnya akan nampak pada jaringan dengan epitel permukaan, yaitu epitel permukaan dari mukosa hidung, yaitu adalah pseudo stratified. Di bawahnya adalah massa stromanya adalah stroma yang oedematus ya. Memang nasal ini ada beberapa type, ada 4 tipe ya. Yang utama, yang paling banyak adalah tipe yang pertama, yaitu dengan nanti ada kelenjar seromucinosum, tapi yang nanti akan nampak sekali adalah stroma yang idem dengan sel-sel neutrofil. Sel-sel eosinofil. Ya, ini adalah epitel pseudostratified ya. Ini stromanya. Ya, ini jelas nampak bahwa ini adalah sel-sel dengan inti yang multinucleated polimorfonuklear dengan sitoplasmanya berwarna eosinofil, maka disebut dengan sel eosinofil, leukosit eosinofilik. Nah, ini gambar di kita. Ini adalah epitel pseudostratified yang mungkin sudah ada yang mengalami metaplasim menjadi sensasional ya. Nah, ini epitelnya, ini stromanya dengan sel-sel yang utama adalah sel eosinofil. Ini nampak sel dengan inti yang bersegmen, kemudian granuloma di sitoplasmanya berwarna eosinofil atau kemerahan atau pink ya. Ini adalah pembuluh kapiler ya. Yang keempat yaitu tanda radang kronis. Contoh di sini adalah dari apendik juga, yaitu appendicitis kronis. Nah, ini makroskopisnya ya. Jaringan apendik, ini jaringan apendiknya, ini adalah mesoapendik berupa sel-sel lemak. Nah, dibelah, nampak di sini adalah feses yang mengeras disebut dengan appendikolit atau fekolit. Ya, kalau tadi kita nggak bisa menggambarkan seluruh dinding apendik karena apendiknya mengalami udem. Di sini apendiknya justru mengalami proses atrofi, jadi menipis. Ya. Ini Anda tahu, ini adalah paling atas ada lumen, ini adalah mukosanya, submukosa, ini ada otot, adalah tunica muscularis, yang paling luar adalah tunica serosa. Di sini yang utama adalah bukan neutrofil, tetapi ini adalah proses radang kronis, maka kita dapatkan di sini banyak sebukan dari sel limfosit. Kadang-kadang juga ada infiltrasi dari sel-sel lemak, kemudian banyak jaringan granulasi. Kemudian, maaf ya, ini kurang spasi. Yang kelima yaitu granuloma pyogenicum. Ya. Ini juga radang kronis, proses radang kronis. Nah, ini contohnya pada infeksi yang terus-menerus secara kronis, maka akan tumbuh massa. Ini bukan massa yang ganas, tetapi adalah massa yang jinak, yang terdiri atas jaringan granulasi baru atau fibroblast dan juga proliferasi dari pembuluh darah. Ya, bisa juga ini karena dicukur ya, kemudian ada infeksi nggak sembuh-sembuh, maka akan tumbuh massa seperti ini, mudah berdarah. Ini juga di jari, ini nampak ada gambaran keratin ya, atau kulit yang kering di pinggirnya. Ini juga ya, di bibir ya bisa ada benjolan seperti ini. Ini di telapak kaki atau telapak tangan juga bisa ada benjolan seperti ini, mudah berdarah. Dan gambaran nekrosis, jadi kelihatan gambaran kehitaman.
Ini di bibir, di bawah, di bibir yang bawah, ya, benjolan seperti ini. Ini di gingiva, mungkin ada makanan atau sesuatu yang ada di antara dua gigi ini, kemudian ada peradangan, akhirnya terjadi granuloma pyogenicum. Kalau ini bukan granuloma pyogenicum, memang mirip ya, ada benjolan, tetapi ini adalah angioma atau hemangioma, karena ini adalah tumor bukan karena proses radang, tetapi ini adalah proses tumor jinak yang terdiri atas proliferasi dari sel-sel pembuluh darah kapiler ataupun yang cavernous. Nah, ini ada juga perbedaan, sama-sama ada benjolan, ini di lidah, ini di bibir, ya. Kalau ini adalah hemangioma seperti tadi, yaitu ada proliferasi dari pembuluh darah. Ya, kesamaannya antara hemangioma dengan pyogenic granuloma itu adalah sama-sama ada proliferasi dari pembuluh darah. Namun ini bukan proses radang, maka di sini tidak kita temukan adanya sel-sel radang, sedangkan ini adalah proses radang kronis, maka kita temukan banyak sel-sel radang, baik itu radang yang akut maupun yang kronis. Nah, ini juga bukan granuloma pyogenicum, ya. Ini adalah proses keganasan, yaitu squamous cell carcinoma yang terletak di daun telinga. Nah, ini gambaran adalah dari granuloma pyogenicum secara mikroskopis pembesaran lemah, ya. Ini adalah epidermis, kemudian ada pertumbuhan massa, ya, pertumbuhan massa. Mungkin ada di preparat yang kita punya itu, mungkin epitelnya sebagian tidak utuh lagi, ini masih utuh. Ya, kalau tidak utuh maka bagian yang ulcer atau ulkus, ya. Nah, ada proliferasi dari pembuluh darah dan jaringan ikat muda atau fibroblast, dan mungkin ini ada bagian dengan ekstravasasi eritrosit atau perdarahan. Nah, ini juga, tapi epitelnya sudah nggak ada lagi ya, tidak utuh lagi. Ini Anda lihat banyak proliferasi dari pembuluh darah dan juga sel-sel radang yang banyak juga, diantara juga ada jaringan ikat fibroblast. Ya, ini adalah pembuluh darah baru yang banyak, dengan merah-merah ini adalah eritrositnya atau seperti trombus. Ya. Ini adalah pembuluh darah yang baru, banyak sekali. Ini juga, ya. Tadi adalah granuloma pyogenicum, ya. Ini adalah granuloma benda asing, karena ada benda asing yang di dalam tubuh kita akan menyebabkan reaksi inflamasi, ya, terhadap benda asing tersebut. Yang di sini adalah kasusnya adalah pengait gout, ya, atau disebut juga dalam bahasa Indonesia disebut dengan pirai, ya. Ada benda asingnya berupa asam urat, ya, kolesterol, asam urat. Di sini di ronsen nampak gambaran ada destruksi dari tulang gara-gara asam urat tadi. Nah, ini makroskopisnya seperti ini, gambar keputihan seperti ini asam urat. Nah, ini adalah asam uratnya. Di sini ada reaksi radang untuk mengeliminasi adanya kristal-kristal asam urat ini dengan cara banyak sebukan dari ini adalah radang gramatosa, maka yang terbanyak adalah sel-sel histiosit di sini. Kadang-kadang sel histiosit ini akan menjadi satu, berfusi menjadi satu, menjadi sel raksasa. Sel raksasa yang ini juga dengan inti yang banyak. Raksasa ini disebut dengan reaksi sel raksasa tipe benda asing. Ya, ini adalah tipe benda asing. Nah, ini juga, ini sel-sel radangnya berusaha untuk mengeliminasi benda asing ini, ya, sehingga banyak sebukan limfosit dan histiosit, terutama histiosit, kemudian sebagian berfusi itu menyatu menjadi sel raksasa. Ini tipe benda asing. Ya, ini juga sel raksasa, ya. Ini adalah benda asingnya berupa asam urat tadi, topus, nama lainnya adalah topus, ya. Ini skenario 1 tadi, contohnya ini wanita 50 tahun dengan sendi pergelangan kaki atau di metatarsal nih ya, pembengkak di metatarsal 1.
Ini gambar radiologinya tadi, ini makroskopisnya. Ya, ini mikroskopisnya seperti ini. Ada sel raksasa tadi ya. Ada banyak histiosit. Anda lihat bahwa sel raksasa ini intinya sama dengan histiosit yang ada di luar. Ya, ini juga gambaran sel-sel yang mengeliminasi atau mengurangi dari benda asing yang ada di sini. Ya. Diagnosisnya tentu GOT atau tadi ya, granuloma benda asing. Ya. Cirinya tadi banyak ada sarang-sarang bulat atau seperti bulat yang ini akan disebut oleh banyak sel-sel radang, terutama adalah histiosit, kemudian limfosit, kemudian ada sel raksasa tipe benda asing dengan sel raksasa itu mempunyai inti yang banyak. Kemudian radang kronis yang lain, contohnya disebut dengan kista radikular. Ini karena letak kistanya itu di radik atau di akar gigi. Ya. Anda lihat di sini ada benjolan di palatum. Ini karena ada gigi yang mungkin ada infeksi yang masuk melalui pulpa ini masuk ke arah akar gigi. Nah, ini ada lumen kistanya. Kista ini dilapisi oleh epitel squamous kompleks. Ya. Kemudian ini banyak sebukan sel-sel radang, terutama di sini adalah sel radang kronis yaitu limfosit. Ya. Ini adalah bagian dari epitel squamous kompleks yang banyak juga disebut oleh sel-sel radang. Kemudian ini stromanya yang sembab, kemudian banyak sel-sel mungkin neutrofil, limfosit dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin ada sel-sel yang berbuih seperti ini. Ya, sel histiosit yang berbuih atau foamy cell. Kemudian tadi radangnya yang kronis yang non spesifik ya. Kalau ini adalah radang kronis yang spesifik, antara lain adalah tuberkulosis, kemudian juga lepra. Tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Ini contoh makroskopisnya, mungkin ada benjolan di leher, kemudian mungkin ada ulkusnya. Ini kronis, radangnya tidak seperti radang yang biasa, tetapi ini disebut dengan cold inflammation karena inflamasinya dingin, tidak panas, tidak ada tanda kardinal radang, tapi tidak biasa saja, tidak memanas gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada keluar seperti pus tapi bukan pus ya. Kalau ini warnanya disebut dengan nekrosis perkejuan. Mengapa disebut dengan perkejuan? Ya, ini kalau diambil masanya tadi nampak ada penampangnya ini, nampak ada gambaran putih kekuningan, ini mirip dengan keju, maka disebut dengan nekrosis perkejuan. Ini nekrosis ya. Ini penampang dari limfonodi. Biasanya limfonodinya itu benjolannya itu multiple, tidak hanya satu tapi beberapa tempat. Jadi ada benjolan di leher itu bisa macam-macam DD-nya atau differential diagnosisnya, bisa salah satunya adalah limfadenitis tuberkulosis. Nah, di Indonesia banyak terjadi ya. Jadi ini adalah tubercle epiteloid dengan bagian tengahnya mengalami nekrosis. Ini warnanya makroskopisnya, bentuknya seperti nekrosis perkejuan tadi. Ada sebukan sel-sel limfosit yang terutama juga ada sel-sel epiteloid. Epiteloid ini adalah bentukan dari sel histiosit yang membentuk gambaran seperti epitel, maka disebut dengan sel epiteloid. Ya. Kemudian sel-sel histiosit itu tadi juga kadang-kadang bersatu, ya, menyatu. Ini disebut dengan sel raksasa tipe Langhans. Kalau yang di reaksi benda asing tadi, sel raksasa tipe benda asing. Kalau ini adalah sel raksasa tipe Langhans. Ini limfositnya ya, ini limfosit, ada histiosit membentuk gambaran seperti epitel, maka disebut dengan tubercle epiteloid. Kemudian ada sel raksasa tipe Langhans, bagian sentralnya ada nekrosis perkejuan. Ya, ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, ini adalah tipe radangnya adalah tipe hipersensitivitas yang tipe yang 4. Ya. Ini contohnya di paru. Ini Anda lihat, ini ada alveolus paru dengan tubercle epiteloid di sini. Kemudian bagian tengahnya ada nekrosis perkejuan.
bagian pinggirnya ini ada sel raksasa tipe tipe Langhans. Ya. Ini sama ya. Ini ada sel raksasa multinucleated ya. Ada granuloma, membentuk granuloma atau tubercle epiteloid ya. Ada nekrosis kekejuan juga di sini bagian tengah dari tubercle ini. Ya, ini adalah sel-sel epiteloid yang membentuk gambaran granuloma atau tubercle epiteloid. Ini ya. Ini adalah sel raksasanya tadi. Ya. Ini kalau dicat dengan ZN ya, Mycobacterium tuberculosnya akan ZN adalah gel nasal ya, atau tes untuk bakteri tahan asam, maka akan kelihatan yang di panah itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Radang yang lain ini bukan karena bakteri, tetapi ini adalah karena virus atau disebut dengan poxvirus, virus DNA. Nah, ini bisa pada anak-anak ya, karena imunnya yang rendah ya. Jadi ada infeksi di sini. Nah, khasnya infeksi ini dengan bagian tengahnya ada disebut dengan umbilicus. Ya. Nah, ini gambarnya bagian tengahnya mengalami nekrosis ya. Jadi nampak ini adalah epidermis normal, ini yang terinfeksi oleh poxvirus tadi, nampak epidermisnya ini mengalami penebalan atau disebut dengan akantosis ya. Kemudian reterichnya akan mendatar ya. Kemudian pada sel-sel epitelnya ini mengalami degenerasi hialin atau hialinisasi. Nah, ini ya, membesar, sel-sel juga membesar, mengalami degenerasi hialin ya. Ini karena poxvirus. Masalah ketik ini ya, Molluscum contagiosum. Kemudian infeksi virus yang lain yaitu karena human papillomavirus. Ini ada dua jenis sebetulnya, ada jenis yang ganas maupun yang jinak. Yang jinak disebut dengan Condyloma acuminata. Dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan jengger ayam. Ini ada poxvirusnya, ini adalah human papillomavirusnya. Ini tipe 6, 11 ya. Tipenya banyak sekali sampai 100 lebih. Tapi yang banyak ini adalah tipe 6 dan 9 ini menyebabkan Condyloma acuminata, sedangkan yang human papillomavirus yang tipe 16 sampai 18 ini yang menyebabkan squamous cell carcinoma. Ini menyebabkan lesi yang ganas, yang ini adalah lesi yang jinak. Ya, ini mirip dengan coronavirus ya. Nah, ini adalah vulva dengan infeksi karena human papillomavirus membentuk gambaran seperti jengger ayam. Ini juga ya, tidak hanya pada wanita, bisa juga pada laki-laki. Ini adalah termasuk penyakit menular seksual. Nah, secara histologinya nanti antara khas ya, akan nampak adanya sel yang disebut dengan koilocytosis. Nah, ini ada koilocytosis ya, dengan sel-sel sitoplasmanya nampak bervakola, disebut dengan halo, kemudian intinya juga nampak lebih gelap. Nah, ini di plasmir ya, Anda tahu plasmir. Plasmir ini adalah pengambilan sampel yang ada di ektoservik maupun yang endoservik, atau pertama di junction atau di antara endoservik dan ektoservik. Nah, bagian yang mengalami sel-sel epitelnya yang mengalami infeksi, maka nampak gambaran vakola di sitoplasmanya, intinya juga membesar, yang disebut dengan koilocytosis. Kemudian ini tambahan, mungkin di buku petunjuk nggak ada, yaitu lepra tuberculoid, yaitu kalau tadi tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, kalau ini adalah Mycobacterium leprae. Ya, ini contohnya yang awalnya hanya seperti ini ya, lama-lama bisa membesar ya. Lepra disebut dengan morbus Hansen atau kusta, ya, etiologinya Mycobacterium leprae. Ini adalah kuman tahan asam ya. Obligatnya di intraseluler berhubungan dengan imunitas. Cara penularan pastinya tidak tahu, tapi mungkin adalah karena inhalasi atau kontak kulit. Sumber penularan adalah kuman kusta, utuh atau solid dari penderita tipe morbus Hansen yang belum diobati atau tidak terawat berobat. Ya.
Menurut WHO ini diagnosis tegak bila terdapat satu tanda kardinal berikut, yaitu adanya lesi kulit yang khas dan kehilangan sensibilitas, ya, jadi tidak terasa, ya, orangnya jadi bisa ada luka atau jarinya lepas gitu, nggak terasa sakit karena sarafnya akan terserang, ya. Bisa tunggal atau multiple berupa makula, papul, nodul hipopigmentasi atau eritema, kemerahan. Kemudian dari kerokan jaringan kulit ini bakteri tahan asamnya positif. Ya, ini bakteri tahan asam dengan pengecatan zat nasal atau asid faspaxili, ya, berwarna kemerahan mirip dengan tadi. Ini kalau positif sudah bisa didiagnosis sebagai lepra. Ya, ini adalah gambarannya, kadang-kadang hanya berupa putih seperti ini, yang seperti panu, ya. Ini atau makula saja warna putih, tapi dia sensibilitasnya atau kalau diraba atau ditusuk gitu dia tidak merasa sakit, ya. Ini bisa juga bentuknya seperti nodul-nodul kecil, bisa juga seperti ini eritema, kemerahan, ya. Ini gambaran histologinya. Bisa juga bentuk yang pada kena matahari dia bereaksi, sedangkan bagian yang tertutup baju ini nggak kena matahari, tidak nampak gambaran lesinya, ya. Atau juga malah kebalikan, ya, mirip dengan papul atau plak, ya, maaf, plak ada agak meninggi. Kemudian, ya, bisa seperti ini, seperti kemerahan gitu, ya, tapi ini bukan gatal, tapi malah justru tidak disebut dengan anestesi, ya. Ini bisa juga seperti ini, ya, bisa seperti ini, ya. Ini bisa juga seperti panu, ya, makula putih, ya. Bisa juga, ya, histologinya seperti tadi, ada tuberkel epiteloid dengan sel-sel epiteloid, kemudian ada limfosit, ada sel raksasa tipe Langhans juga, tetapi yang bedanya di sini adalah kita tidak akan menemukan adanya nekrosis pekejuan. Ini adalah epitheliomas kompleks, ini adalah tuberkelnya. Oh, ini adalah sel raksasa tipe Langhans juga sama. Ya, ini adalah tuberkelnya dengan sel-sel epiteloid. Ya, ini cukup dari saya. Ya, untuk tugas menggambarnya adalah Anda menggambar tentang tuberkulosis, ya, secara mikroskopis, pembesaran lemah dan kuat, dua saja. Yang satu adalah sekarang ini adalah yang topus tadi, yang radang granulomatosa tipe benda asing atau topus, ya. Ya, topus ini karena yang satu karena Mycobacterium tuberculosis, yang satu karena reaksi benda asing terhadap asam urat, itu, ya. Dua itu saja. Nanti Anda gambar pembesaran kecil kemudian besar, kemudian diberi keterangan, kemudian bisa Anda foto atau di-upload di S. Itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.